Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari ilmu. Alhamdulillah anak-anakku, sebelum kita ke pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah memudahkan belajar kita, menggampangkan kita dalam belajar dan menuntut ilmu. Al-Hadiyah As-Sholihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan belajar di bab pertama, yaitu tentang akidah Islam. Adapun kompetensi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah menjelaskan pengertian akidah Islam. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan sumber hukum akidah Islam. Indikator pembelajarannya ada 3. Yang pertama adalah pengertian akidah Islam, kemudian sumber hukum akidah Islam, dan yang ketiga adalah tujuan akidah Islam. Jadi pada bab kali ini kita akan belajar tentang bagaimana itu memahami akidah Islam kita. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 2, yaitu siswa memahami akidah Islam, yang kedua siswa memahami sumber hukum akidah Islam. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian dari akidah Islam, yaitu konsepnya ya. Pengertian akidah Islam, secara bahasa akidah berasal dari bahasa Arab, yaitu aqada yaqidu aqidatan. Itu aqada yaqidu aqidatan, yang berarti keyakinan atau perjanjian. Sehingga akidah bisa dimaknai keyakinan hati akan sesuatu. Jadi menurut bahasa dia adalah yakin. Ketika kita mempunyai keyakinan akan sesuatu, itu namanya adalah akidah. Jadi akidah itu sebuah keyakinan, sebuah ikatan. Ketika kita sudah yakin akan suatu, yakin akan agama ini, maka keyakinan itu kita bangun di dalam hati kita. Kemudian secara istilah, bahwa akidah itu adalah kepercayaan, keyakinan atau keimanan yang mantap. Jadi keimanan kita yang mantap di dalam hati, tidak mudah terurai oleh pengaruh manapun. Jadi keyakinan itu ada dari dalam manusia itu, kemudian dia tidak terpengaruh, maupun pengaruh itu dari dalam ataupun dari luar diri seseorang. Jadi akidah itu merupakan keyakinan, atau dalam artinya itu adalah sebuah ikatan. Ketika kita sudah mempunyai akidah Islam, maka kita sudah punya ikatan
bahwa ya kita ini Islam, maka kita terikat dengan hukum dan tatanan Islam itu sendiri. Jadi ketika kita sudah syahadatkan diri kita untuk masuk Islam, atau sejak kecil kita sudah berislam, maka kita terikat dengan aturan-aturan dalam Islam itu sendiri, yaitu harus percaya dengan rukun iman yang ada 6, kemudian menjalankan rukun Islam yang ada 5 itu merupakan kewajiban yang terikat kepada setiap muslim. Jadi tidak bisa kalau kita mempunyai akidah Islam atau beriman, kemudian kita hanya mengimani 5 saja, kemudian hanya mengimani Allah dan Rasulnya, tapi tidak percaya dengan malaikat, tidak percaya dengan kitab, ya tidak boleh. Jadi kita ketika sudah berakidah Islam, keimanan kita harus lengkap, yaitu 6 itu rukun iman yang 6, yaitu yang pertama iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada Rasul Allah atau para nabi, dan 4 iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian 5 iman kepada hari kiamat, dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar Allah atau takdir Allah. Dan semuanya ini harus kita imani. Harus kita imani karena kita sebagai seorang muslim terikat dengan keimanan itu. Salah satu pemikir Islam atau dokter ulama, katakan ulama sekarang, yang bernama Yusuf Al-Qaradawi, berpendapat atau mengatakan bahwa akidah Islam adalah suatu kepercayaan yang meresap ke dalam jiwa dan diyakini dengan sepenuh hati tanpa adanya ragu, serta memberi pengaruh terhadap pandangan hidup, tingkah laku, dan kegiatan sehari-hari. Jadi semakin kita mempunyai akidah kita itu semakin dalam, maka seluruh apa yang kita lakukan itu sesuai dengan norma-norma agama yang kita anut, yaitu agama Islam. Salah satu dalil tentang akidah yaitu dalam surat Al-Ikhlas dalam Al-Quran, ya. Tentunya semuanya sudah pasti hafal karena ini adalah surat yang pendek dan termasuk di salah satu surat di juz Amma atau juz 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Jadi akidah Islam adalah sesuatu yang bersifat tauqifi, ya. Tauqif itu sudah pasti, atau artinya suatu ajaran yang hanya dapat ditetapkan dengan adanya dalil dari Allah dan Rasulnya. Maka sumber utamanya yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran dan hadis Nabi merupakan sumber utama dari akidah Islam. Jadi kita beribadah dan lain sebagainya itu sesuai dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kemudian yang kedua adalah sumber hukum akidah Islam. Sumber hukum akidah Islam itu ada 2. Yang pertama yaitu Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril. Jadi
Nabi Muhammad adalah nabi yang diutus Allah, merupakan nabi terakhir yang menerima wahyu berupa Al-Quran sebagai petunjuk atau pedoman umat Islam. Jadi Al-Quran ini adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. 2. Al-Quran menjadi konsep akidah yang benar yang harus diyakini dan dijalani secara mutlak dan tidak boleh ditawar oleh semua umat Islam. Jadi Al-Quran itu merupakan pedomannya umat Islam. Ada orang yang mengaku Islam tapi tidak membaca Al-Quran atau tidak memakai Al-Quran sebagai pedoman, maka dia sudah keluar dari Islam, hanya mengaku Islamnya saja. Maka ini tidak lengkap. Maka ketika kita mengakui diri kita sebagai seorang Muslim, maka harus meyakini bahwa Al-Quran adalah sumber hukum nomor 1 di dalam agama Islam. Seperti contohnya keimanan kita ini, kita didengungkan dengan surat Al-Ikhlas agar kita mengakui bahwa keesaan Tuhan itu hanya satu, yaitu mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, seperti syahadat yang kita baca. Kemudian sumber hukum yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis adalah ucapan, perbuatan, dan takrir atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi hukum Islam kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Ya. Jadi semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad itu berupa hadis itu adalah wahyu dari Allah, bukan hanya sekedar perkataan Nabi Muhammad saja, akan tetapi semua itu adalah datang dari Allah. Yang kedua, Allah memberi petunjuk kepada manusia agar mengikuti kebenaran yang disampaikan Rasulullah. Jadi Rasulullah ini diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia, memberikan petunjuk, pedoman-pedoman hidup yang dijelaskan dari Al-Quran, kemudian dengan perkataan beliau yang berupa hadis-hadis itu adalah semuanya petunjuk untuk seluruh manusia. Kemudian banyak hadis yang menjelaskan maksud beberapa ayat Al-Quran yang bersifat global, sehingga penjelasan itu harus kita kaji berulang-ulang, harus kita pelajari tidak hanya 1 atau 2 kali, tapi berkali-kali agar kita memahami apa yang diinginkan Al-Quran, apa yang diinginkan Nabi Muhammad, sehingga kita bisa menjalankan agama Islam ini dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir, tujuan belajar akidah Islam yang pertama adalah untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak manusia lahir, karena kita dilahirkan fitrah manusia adalah berislam. Kemudian yang kedua, untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Jadi kita belajar agar tidak menyekutukan Allah. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Dan kemudian yang terakhir, mengetahui petunjuk hidup yang benar, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan benar. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian ini yang terakhir adalah tugas untuk kalian, nanti bisa ditulis, bisa dikirim melalui WA sampai batas yang sudah Ustadz tentukan. Terima kasih, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.